Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang terletak di Provinsi Jawa Tengah atau tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 222 desa atau kelurahan dengan total luas wilayah mencapai 1.115,3 km persegi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik ini berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 16,84 juta. Jumlah angkatan kerja di Pemalang sebesar 622.598 orang. Sementara itu, upah minimum Kabupaten Pemalang yang tergolong cukup rendah yaitu sebesar Rp1.718.000 diharapkan mampu menjadi daya saing tenaga kerja di Kabupaten Pemalang. Infrastruktur seperti jalan tol Trans Jawa, jalan arteri primer Pantura, jalan provinsi, dan jaringan rel kereta api yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Prasarana perhubungan seperti terminal tipe A yang melayani angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) juga telah tersedia. Di bidang energi saat ini juga telah tersedia jaringan listrik yang terangkai dalam jaringan interkoneksi Jawa Bali. Jumlah base train conversion station 242 unit. Cakupan layanan air bersih PDAM di Pemalang dengan jumlah sambungan terpasang 51.841 unit. Juga tersedia 9 daerah irigasi dengan luas sawah terair mencapai 30.899 hektar. Di Kabupaten Pemalang juga tersedia kawasan industri seluas 1.909 hektar. Kantor perizinan. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga telah menyediakan layanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti. Kegiatan pelayanan perizinan pada DPM PTSP Kabupaten Pemalang saat ini telah menangani sebanyak 98 jenis perizinan yang terdiri dari 30 jenis izin SIMDU, 65 jenis izin OSS, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu dapat diakses melalui http://izinonline.pemalangkabupaten.go.id. DPM PTSP Kabupaten Pemalang juga telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO. Sektor pertanian. Produksi padi di Kabupaten Pemalang mencapai 651,529 ton. Potensi budidaya padi di Kabupaten Pemalang dan tren konsumsi masyarakat akan pangan organik menjadikan produk beras sehat sebagai peluang investasi yang menjanjikan. Budidaya durian. Pengembangan sentra durian merupakan program yang menjadi unggulan Bupati Pemalang dan diprioritaskan pada Kecamatan Warung Pring dan Kecamatan Randu Dongkal. Ketersediaan lahan di wilayah Warung Pring adalah 384 hektar. Ketersediaan lahan di Randu Dongkal adalah 1.178 hektar. Budidaya mangga. Hal ini pula yang menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai salah satu sentra penghasil mangga di Provinsi Jawa Tengah. Jenis mangga yang saat ini menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pemalang adalah mangga arum manis. Produksinya mencapai 39.000 ton per tahun. Budidaya kopi. Budidaya kopi di Kabupaten Pemalang merupakan peluang investasi yang sangat menguntungkan. Ketersediaan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman kopi di Kabupaten Pemalang dapat mencapai 65,22 km persegi, yaitu melalui ekstensifikasi pemanfaatan lahan tegalan. Budidaya melati.
Ketersediaan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman melati ini berada di Kecamatan Pemalang, Taman Petarukan, dan Ulu Jami seluas 2.347 hektar, yaitu melalui ekstensifikasi pemanfaatan lahan tegalan. Peternakan kerbau Kabupaten Pemalang merupakan daerah yang masih menghasilkan ternak kerbau di Jawa Tengah. Populasinya mencapai 8.235 ekor. Peternakan sapi potong. Populasi existing sapi potong sebesar 4.044 ekor di Kecamatan Belik dan 2.151 ekor di Kecamatan Watu Kumpul. Budidaya ikan air tawar. Balai Benih Ikan BBI Banjaranyar mempunyai kapasitas produksi benih sebanyak 778.600 ekor setiap tahunnya dan kapasitas produksi induk sebanyak 1.608 ekor. Budidaya udang fanami saat ini secara luas dikembangkan oleh masyarakat di pesisir pantai utara Kabupaten Pemalang dengan luas budidaya mencapai 255 hektar dengan produksinya mencapai 1.804 ton. Sektor industri pengolahan. Penyulingan minyak atsiri. Produksi nilam mencapai 2.339 ton. Produksi minyak atsiri 54.840 kg. Produksi cengkeh mencapai 635 ton. Dalam prosesnya, metode yang digunakan dalam penyulingan minyak atsiri biasanya menggunakan penyulingan dengan air uap atau water and steam distillation. Pengolahan nanas. Produksi nanas madu di Kabupaten Pemalang mencapai 22.275 ton. Dengan sentra budidayanya terkonsentrasi pada Kecamatan Belik. Pengolahan terasi. Produk perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang cukup potensial. Produksi ikan dan udang rebon di Kabupaten Pemalang mencapai 3.469 ton dan 30.115 kg. Pengolahan bandeng. Bandeng adalah salah satu produk unggulan perikanan budidaya air payau dengan produksinya yang mencapai 8.150 ton dengan luas tambak budidaya yang mencapai 2.179 hektar. Sapu gelaga. Produksi sapu gelaga di sentra ini mencapai 20.841.750 buah per tahun. Sektor pariwisata. Kawasan Pantai Widuri. Widuri Waterpark merupakan ikon pariwisata Kabupaten Pemalang dengan luas kawasan mencapai 6,5 hektar. Kawasan wisata Pantai Widuri memiliki luas lahan 24,75 hektar. Sirkuit ini merupakan salah satu fasilitas yang terdapat di kawasan Pantai Widuri dengan luas wilayah mencapai 21,1 hektar. Kawasan pengembangan Pantai Widuri. Hotel Moga. Hotel Moga merupakan hotel milik pemerintah Kabupaten Pemalang. Di Hotel Moga terdapat 3 jenis kamar, 21 kamar tipe standar, 21 kamar tipe deluxe, 1 kamar tipe suite. Kapasitas ruang makan sekitar 100 orang, 3 unit ruang pertemuan dan konvensi dengan kapasitas 50 pax dan 1 buah ballroom kapasitas 300 pax. Sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Potensi Hotel Moga sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan ini tidak lepas dari semakin berkembangnya beberapa objek wisata di kawasan Moga, seperti Permandian Moga, Curug Sibedil, Agrowisata Kebun Teh Semugi, Desa Wisata Kaliprau. Desa Wisata Kaliprau merupakan desa yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa
atau tepatnya di Kecamatan Ulu Jami. Atraksi wisata yang tak kalah menariknya adalah memancing dan membakar bandeng. Untuk festival bakar bandeng ini bahkan telah memecahkan rekor muri terbanyak, yaitu 9.936 ekor bandeng. Desa Wisata Mojo. Desa Mojo merupakan desa yang terus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam bidang pariwisatanya maupun pengelolaan lingkungan hidupnya. Hutan mangrove atau bakau ini juga menyimpan keindahan dan keragaman flora fauna yang alamiah. Untuk mencapai hutan mangrove Mojo, wisatawan harus menyusuri kawasan Muara Kali Comal yang eksotik dengan menggunakan perahu. Wisatawan juga dapat menyusuri jalan panggung menikmati kerimbunan tanjuk pohon bakau yang rindang. Selain itu, Festival Kali Comal yang menampilkan aneka macam perahu hias juga menjadi daya tarik wisata yang sayang untuk dilewatkan. Desa Wisata Penggarit. Desa Penggarit, nama desa tersebut tak bisa dipisahkan dengan sejarah Pangeran Benowo. Desa ini terkenal dengan sentra penghasil buah mangga arum manis, di mana mangga banyak dibudidayakan oleh masyarakat desa ini. Desa Wisata Cikendung. Desa Cikendung merupakan salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Pulau Sari. Beberapa pesona alam yang sedang dirintis dan diolah menjadi objek wisata yaitu Bukit Besek dan juga Curug Sahid. Desa Wisata Cikendung juga memiliki seni dan kebudayaan yang sangat menarik untuk disaksikan seperti Sila Kupang atau Sinten Lais. Desa Wisata Pulau Sari. Desa Wisata Pulau Sari merupakan desa yang terletak di lereng Gunung Slamet. Desa Wisata Pulau Sari juga memiliki potensi objek wisata lainnya seperti Bukit Kukusan dan Bukit Tangkeban yang menyajikan pemandangan alam 360 derajat wilayah Kecamatan Pulau Sari dan sekitarnya dari ketinggian serta menikmati keindahan lereng Gunung Slamet. Sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Pulau Sari, desa ini syarat akan keragaman budaya masyarakat yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya adalah Festival Wong Gunung. Desa Wisata Surajaya. Desa Surajaya terletak di Kecamatan Pemalang dan berjarak hanya 8 km dari pusat kota Pemalang dengan sebutan WIPAS, dengan maksud agar desa yang kaya akan sumber daya alam dan budaya tersebut suatu saat menjadi desa yang mampu mensejahterakan ekonomi masyarakatnya. Desa Wisata Surajaya menawarkan berbagai pesona desa yang siap disuguhkan dengan pemandangan alam dan ketersediaan air yang melimpah ruah. Makam Pangeran Purbaya yang menjadi ciri khas Desa Wisata Surajaya serta makam para aulia lainnya seperti Raden Mas Agung, Mbah Tangkep, Mbah Kerti, dan lain-lain. Sektor infrastruktur. Pasar Induk Pemalang. Pembangunan Pasar Induk Pemalang akan dilengkapi dengan fasilitas kios atau toko sebanyak 728 unit dan los sebanyak 1.678 unit dengan daya tampung pedagang sebanyak 2.406 pedagang. Kebutuhan lahan pembangunan Pasar Pagi Pemalang yang selanjutnya berubah nama menjadi Pasar Induk Pemalang adalah seluas 88.620,40 meter persegi, tepatnya di Kelurahan Pelutan. Pusat Edukasi dan Inovasi Pertanian. Kebutuhan lahan pembangunan Pusat Edukasi dan Inovasi Pertanian direncanakan sebesar 20.150 meter persegi dengan lokasi strategis di Jalan Raya Pemalang Purwokerto atau 5 km dari pusat kota Pemalang. Kawasan Gandulan. Kawasan Gandulan saat ini sebagian lahannya telah dibangun menjadi Gandulan Culinary Center atau GCC.
Gandulan Culinary Center merupakan pusat jajanan yang menyediakan aneka makanan olahan khas Pemalang. Kawasan Gandulan dengan luas lahan mencapai 113.131 meter persegi adalah lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Docking kapal. Pembangunan docking kapal direncanakan di kawasan TPI Asem Doyong, tepatnya di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.